Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman. Ya, syukur Alhamdulillah pada hari ini tanggal 12 Desember 2023, ya, kita selalu dalam keadaan sehat. Teman-teman, hari ini kita masuk ke pertemuan ke-14, kita akan ulang lagi, teman-teman, ya. Nah, sebelumnya saya mohon maaf, mungkin ada terdengar suara dari sini karena saya juga mengikuti Zoom yang lain. Ya, kita mulai saja, teman-teman, ya. Oke, saya akan share screen kepada teman-teman, ya. Iya, oke, ya. Ya, kita akan mulai, teman-teman. Iya, oke. Iya, di mana kemarin sempat kita bahas, ya. Kita akan bicara tentang international marketing, yaitu kepemimpinan organisasi dan kendalian usaha pemasaran global, teman-teman, ya. Ya, kita mulai saja, teman-teman, ya, tentang kepemimpinan organisasi dan kendali usaha pemasaran global, di mana kita akan membahas studi kasus PT Sido muncul, ya, pertemuan ke-13 dan 14 yang kemarin kita pelajari, teman-teman, ya, dan kita akan ulangi lagi. Dan besok saya harapkan teman-teman mohon kehadirannya, teman-teman, ya, untuk ya sesuatu ada yang saya akan berikan kepada Anda, ya. Tidak mungkin saya ungkapkan di sini. Oke, Nur, oke, masuk, ya. Ya, kita mulai saja. Malam Bapak. Malam, sehat, ya. Oke, oke, Nur, Lihat masuk. Pak. Oke, oke, oke. Ya, oke. Ya, kita mulai saja, teman-teman. Kita streaming on the YouTube, ya. Iya, oke. Ya, kita akan lihat bagaimana pendapat Niccolo Machiavelli, ya. Ini seorang filsafat, menyatakan jika Anda, ya, sebagai penerus usaha bisnis, di mana Anda sebagai seorang pangeran seharusnya mempunyai tujuan, ya, atau pemikiran yang berbeda, dan atau selalu belajar mengambil pengetahuan, ya. Hal ini untuk dipelajari, ya, bukan hanya ilmu perang dalam organisasi. Nah, di sini pentingnya dalam organisasi kita bicara masalah pentingnya disiplin, teman-teman, ya. Karena itu satu-satunya seni, ya, seni yang diperlukan bagaimana Anda akan memimpin suatu organisasi dan memimpin Anda sebagai komando atau pimpinan, teman-teman, ya. Oke, ya. Nah, selanjutnya, teman-teman, ini pendapat Nico Machiavelli sangat bagus sekali, ya. Jadi mana nanti Anda harus punya tujuan. Kedua adalah pemikiran yang berbeda, atau Anda harus selalu bagaimana belajar, 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 mengambil pengetahuan. Hal ini untuk dipelajari bukan hanya ilmu perang dalam organisasi, tetapi pentingnya. Pentingnya apa, teman-teman? Disiplin, karena itu merupakan suatu seni, ya, seni mengelola dalam organisasi. Bagaimana nanti Anda sebagai pemimpin komando atau pemimpin dalam organisasi bisnis, ya, teman-teman. Nah, teman-teman, dalam kepemimpinan ini kita lihat, ya, bagaimana apa disebut kepemimpinan global, ya. Tentunya pemasaran global menuntut kepemimpinan yang sangat luar biasa, teman-teman. Bagaimana Anda mampu merumuskan dan mengimplementasikan, mengimplementasikan strategi global yang meningkatkan proses belajar dunia, memberikan respons sepenuhnya pada kebutuhan dan keinginan konsumen, ya, baik lokal dan internasional, serta semua semangat talenta, ya, talenta bakat dari seluruh karyawan organisasi bisnis, ya. Tentunya, teman-teman, nanti Anda sebagai pimpinan memberikan inspirasi, ya, bagi karyawan dan seluruh departemen bisnis untuk berikan kepercayaan, ya, tanggung jawab, ya. Artinya di sini berbicara masalah trust and responsibility, ya, khususnya langsung karyawan dan waktu bersamaan, sehingga Anda dapat bekerja sama dengan pakar fungsional di departemen Anda, teman-teman. Penting, ya, bagaimana Anda bekerja dengan pakar fungsional, tentu dengan produk dan negara di lokasi berbeda, teman-teman, ya. Nah, ini harus diingat, teman-teman, bahwa pemasaran global ini menuntut kepemimpinan yang luar biasa, ya. Tentunya tadi saya bicara tentang pendidikan, belajar, ya, dan berbagai hal, disiplin, ya, dan membuatkan suatu hal yang berbeda, teman-teman, ya. Oke. Nah, tentunya tadi sudah kita lihat teori tentang Machiavelli. Nah, tentunya kita akan bicara tentang kompetensi inti
kepemimpinan bisnis dalam kriteria, teman-teman ya. Artinya, teman-teman, kompetisi itu menyediakan akses potensial pada berbagai pasar, ya. Artinya Anda mengerti jaringan pasar dan jaringan bisnis, teman-teman ya. Bagaimana Anda menyusun jaringan pasar ya di Indonesia, di domestik ini, teman-teman ya. Jaringan pasar di Sumatera, di Sulawesi, di Kalimantan, di Maluku, di Papua ya. Bagaimana jaringan ini pasar bisa terintegrasi, teman-teman. Lalu jaringan bisnis ini bagaimana ya? Tentunya kita punya mitra bisnis ya, yang kita tidak bisa bekerja sendiri, teman-teman ya. Jaringan bisnis yang di daerah-daerah tersebut ya, bagaimana kita memperkuat jaringan bisnis dan sama-sama kita memperoleh keuntungan yang bersama dengan jaringan bisnis distributor, partner kita, mitra kita, teman-teman ya, sehingga kompetisi itu menyediakan akses potensial pada berbagai pasar ya. Nah, kedua, kompetensi itu memberikan kontribusi yang signifikan pada manfaat yang dihargai oleh konsumen dari produk akhir ya. Tentunya hubungan perusahaan Anda dengan konsumen, tentunya hubungan sosial dalam customer service responsibility, ya itu penting ya. Artinya customer service responsibility hubungan dengan para lingkungan sosial ya, artinya responsibility perusahaan Anda ya. Lalu berikutnya menjaga hubungan customer service ya. Customer service artinya pelayan ke masyarakat ya. Lalu pentingnya teman-teman atasi komplain konsumen. Bagaimana? How do you handle complaint customer? Bagaimana mengatasi konsumen ini ya? Lalu berikutnya bagaimana satisfaction pelanggan ya? Artinya kepuasan pelanggan ini penting teman-teman ya. Nah, Anda bisa menambahkan lagi ya kompetisi-kompetisi dalam marketing bisnis. Minggu lalu saya bicara sangat luas teman-teman ya. Nah, tentunya teman-teman, kompetisi itu yang ketiga adalah sulit ditiru ya, sulit dijiplak ya, sulit di copy paste teman-teman ya. Anda harus banyak belajar bagaimana kompetisi inti ini ya, agar Anda berbeda dengan para konsumen perusahaan-perusahaan yang lain ya. Tentunya teman-teman kita lihat bagaimana kita lihat ada perusahaan Bank BCA ya, ada Indosat ya, ada Unilever ya, ada Sido muncul ya, ada Siloam Hospital ya. Nanti kita lihat ya teman-teman ya. Kita belajar dari hari ini tentang studi kasus di Sido muncul ya. Nah, kita sudah belajar kepemimpinan global, lalu berikutnya ya, kita lihat teman-teman. Iya. Artinya teman-teman kita lihat bagaimana industri jamu farmasi Sido muncul ya, berdiri dengan solid ya sejak tahun 1930 ya oleh Bapak Rahmat Sulistyo atau Sim Tian Hi dan Ibu Agustina Sulistyo dengan awal-awalnya jamu gondokan atau tolak angin ya. Lalu diteruskan generasi ketiga yaitu Bapak Irwan Hidayat ya. Diteruskan oleh dari kakeknya, lalu orang tuanya, lalu ketiga oleh Bapak Irwan Hidayat. Lalu pabrik dibangun tahun 1997 di Unggaran, Yogyakarta, teman-teman ya. Ada 250 jenis produk ya. Lalu ada 190 distributor Indonesia ya. Terkenal sekarang ini ya di Asia Tenggara, teman-teman ya. Timur Tengah, Nigeria, Afrika, Rusia, Korea Selatan ya, Aljazair, Eropa dan Amerika Serikat ya. Tentunya ini suatu hal yang membanggakan. Lalu berikutnya merupakan perusahaan Indonesia yang sukses berhasil melakukan ekspansi ke luar negeri dan merupakan ambassador ya produk-produk Indonesia ya, teman-teman ya. Jadi kita lihat belajar dari jamu farmasi Indonesia, teman-teman ya. Nah, teman-teman, selanjutnya kita lanjutkan lagi, teman-teman. Iya, oke. Nah, ada 4 kompetensi yang kita pelajari, teman-teman, sebagai menambah ilmu. Pertama adalah dalam organisasi seluruh bisnis ya. Mohon perhatikan, teman-teman. Nanti akan lebih banyak studi kasus ya. Pertama, pengetahuan geografi, ya, pemahaman dasar ekonomi, sosial budaya, politik dan pemerintahan dari pasar global serta dimensi persaingan
sebuah negara sangat diperlukan ya. Kita belajar dari Bank BCA ya, di mana di Singapura dan di Hong Kong Bank BCA juga membuka cabangnya ya di Singapura dan Hong Kong, memungkinkan korporasi atau perusahaan memperoleh informasi geografis bisnis. Artinya Singapura dan Hong Kong ini adalah kota bisnis ya, kota keuangan dalam di kota keuangan di benua Asia ya. Artinya kota yang tersibuk dalam bisnis keuangan, teman-teman ya. Lalu kedua adalah pengetahuan produk, bagaimana manajer produk dengan tanggung jawab seluruh dunia dapat mencapai tingkat kompetensi dalam manajemen produk dalam divisi domestik dan internasional sehingga organisasi bisnis mencapai kompetensi tinggi, teman-teman ya. Nah, kita lihat bagaimana Anda nanti sebagai manajer produk, teman-teman. Perhatikan, teman-teman ya. Oke. Iya. Oke, sebentar teman-teman, agak nge-lag ya. Nah, artinya teman-teman, manajer produk, Anda harus bisa menguasai agen iklan bagaimana, ya, media, layanan promosi, pengemasan packaging, lalu pembelian, buying raw material atau apapun ya, lalu pemberitaan yang positif, lalu berikutnya tenaga penjualan, lalu berikutnya riset pasar, lalu masalah keuangan, teman-teman. Jadi Anda sebagai manajer produk dalam marketing internasional penting mengetahui keuangan. Lalu berikutnya masalah hukum, the law, lalu penelitian dan pengembangan, research and development, produksi dan distribusi. Ya, coba lihat teman-teman, perhatikan ya. Jadi tugas manajer produk dalam dunia internasional, ya baik divisi domestik dan divisi internasional bisnis semakin luas ya, semakin luas teman-teman ya. Oke ya. Nah kita lanjutkan teman-teman. Iya. Tadi yang pertama, kedua sudah, lalu ketiga kompetensi fungsional dalam bidang keuangan, produksi, pemasaran. Anda harus bisa mengetahui, mengerti, ya, mendalami, ya. Tentunya harus terintegrasi, teman-teman, ya. Bagaimana seluruh departemen company bisnis bertanggung jawab, ya. Ingat lagi bertanggung jawab, ya. Dan sama-sama memberikan kontribusi yang terbaik, ya, yaitu bagaimana ke arah kompetensi profesional bisnis global, teman-teman ya. Nah, sehingga pentingnya Anda dalam bisnis ini ada departemen ini bersinergi ya, bersatu atau berintegrasi ya. Lalu berikutnya tentang pengetahuan customer dunia industri bisnis serta kebutuhan dalam perusahaan PT Sido Muncul Indonesia. Artinya mereka melakukan tanggung jawab bagaimana melayani industri Indonesia dan global untuk membantu seluruh manajer yang ditugaskan, ya, manajer-manajer yang ditugaskan ya, teman-teman ya, dalam organisasi lokal dalam usaha memasuki konsumen pasar khusus ya. Ingat teman-teman, kemarin saya bicara tentang global thinking, local action, pembelajaran minggu lalu ya, teman-teman ya. Mohon ingat lagi ya, mohon dibuka ya. Jadi nanti teman-teman, tolong nanti UAS harus berdasarkan mata kuliah saya ya yang saya berikan ya. Saya agak jujur aja agak gimana ya, kalau saya kemarin lihat UTS lebih banyak copy paste ya, copy paste dari Google ya. Jadi copy paste dari Google, saya bertanya apa, Anda jawab kemana ya, jadi nggak nyambung ya. Mohon perhatikan ya, materi saya tolong dibaca ya. Oke ya. Lalu berikutnya teman-teman, setelah kita bicara tentang manajer produk ketiga dan keempat ya, kita perhatikan artinya pengembangan bisnis kepemimpinan Bapak Irwan Hidayat. Kita lihat teman-teman bagaimana produk-produknya telah berhasil sukses ya di mancanegara, mengembangkan pasar ekspor jauh lebih lagi ya, jauh ya, sangat luar biasa. Kita perhatikan teman-teman ya, dan telah mendirikan sebuah kantor cabang di Filipina dengan anak usaha di Nigeria, Afrika ya. Artinya usaha ini sudah berkembang di Indonesia, ke Asia, ke Eropa, ke Amerika, ke Australia ya. Kita lihat ya, dan telah membuka anak cabang di Filipina dengan anak cabang juga di Nigeria di Afrika ya. Ini suatu usaha yang sukses yang patut kita contoh, patut kita tiru ya, bagaimana Pak Irwan Hidayat mengembangkan bisnisnya ya. Lalu berikutnya kita perhatikan teman-teman. Iya. Ya, kita lihat produk Sido Muncul ya, ada farmasi, makanan, minuman, kita perhatikan teman-teman ya. Sangat luar biasa teman-teman ya.
Lalu berikutnya ada herbal supplement, ya. Ini sangat luar biasa bagaimana produk herbal supplement uh, apa disukai, ya, disukai masyarakat Indonesia, ya, dan juga masyarakat dunia, ya, sebagai obat kesehatan, ya. Lalu berikutnya kita lihat, perhatikan teman-teman. Artinya kita belajar teman-teman, ya, keberhasilan Sido Muncul Indonesia. Berarti Sido Muncul menggunakan strategi global dalam persaingan internasional bisnisnya. Saya ingatkan lagi, strategi global ini merupakan strategi bagaimana Anda menawarkan produk-produk yang standar ke berbagai pasar di negara berbeda dengan kualitas yang luar biasa, teman-teman, ya. Lalu saya melihat, mempelajari, ya, bagaimana Bapak Irwan Hidayat dan Bapak David Hidayat konsisten, ya, fokus, ya, core bisnisnya adalah sukses Indo Muncul dapat bertahan dan pengembangan bisnis dari kesan jamu yang biasanya dikenal pahit sehingga bisa dikonsumsi ya oleh anak-anak muda, anak-anak, orang dewasa, ya, para profesional muda dan segala lapisan masyarakat, ya. Jadi dianggap obat ini sebagai obat kesehatan, ya, suplemen kesehatan, ya. Lalu edukasi masyarakat kembali konsumsi jamu, ya, untuk sehat baik fisik, ya, agar terhindar dari wabah COVID-19, ya. Lalu juga merubah citra produk suplemen kesehatan masyarakat Indonesia dan internasional, ya. Artinya jamu dibuat dengan kemasan yang sangat bagus, packaging yang keren, ya, dengan mutu yang luar biasa, dengan tenaga farmasi yang luar biasa, ya, dan kualitas yang bagus, kualitas bersih, kualitas kesehatan yang diakui, ya, sehingga bisa go internasional, ya. Lalu ada tokoh duta figur promosi Mbak Marijan Christian, ya, Manny Pacquiao, ya, apa nih? Manny Pacquiao atlet, ya, atlet tinju, ya. Ada juga Profesor Renaldi Kasali dan Mbak Via Valen, ya, artis penyanyi dangdut, ya, yang sangat terkenal, teman-teman, ya. Lalu berikutnya teman-teman kita lihat lagi, kita lanjutkan. Nah, sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman, ya, jika Anda tidak melakukan perubahan bisnis, ya, dalam dunia marketing, ya, teman-teman, Anda akan semakin tergilas oleh zaman, ya. Makanya teman-teman, ya, persaingan dalam dunia marketing internasional, ya, kita sudah ada di depan mata, ya. Apalagi teman kita Bang Reinhardt dalam dunia tourism, ya, tentunya pelayanan internasional juga harus kuasai bahasa Inggris, skill, product knowledge. Ingat, ya, Anda dalam bidang tourism internasional jangan sampai Anda tidak menguasai produk ini, ya. Ingat, ya, apalagi menjelang tahun baru tadi iklan Anda, ya, bisa Anda booking last minute deal, ya, last minute deal. Saya ingat minggu lalu, ya, ini buat teman kita Reinhardt, apalagi dalam dunia internasional pariwisata, teman-teman, ya. Pentingnya teman-teman segera lakukan perubahan, change, ya, artinya marketing dunia bisnis internasional sudah di depan mata, ya. Kita nggak ada waktu lagi untuk ini, ya. Tingkatkan kualitas Anda, tingkatkan kompetensi Anda, tingkatkan ilmu Anda dalam marketing bisnis, ya. Sebab dalam dunia bisnis ini, dunia marketing ini adalah ujung tombak perusahaan, ya. Saya ingatkan lagi, marketing adalah ujung tombak perusahaan, ya. Untuk marketing sukses, marketing menghasilkan cuan, menghasilkan profit, menghasilkan sales, penjualan yang baik, dibutuhkan orang-orang marketing yang berkualitas, ya, yang berkualitas, tidak sekedar hanya teori, tidak sekedar hanya bicara doang, ya, atau bicara saja, tetapi Anda harus bisa menguasai berbagai strategi, teman-teman, ya. Nah, oke, selanjutnya tugas ketiga kasus, ya. Ini yang kemarin ini jadi terakhir, teman-teman, ya. Mohon diingat, ya, jadi tugas marketing internasional ada tugas 1, tugas 2, tugas 3. Yang kemarin tugas 3 itu adalah terakhir, saya ulangi lagi. Kita sudah belajar tentang holistic marketing di era digital, ya. Sudah kita bahas, sangat luar biasa. Tentunya teman-teman, persaingan bisnis marketing internasional, ya, saya katakan tidak dapat dihindarkan, ya. Tidak dapat dihindarkan, ya. Jelaskan pendapat Anda bagaimana produk Indonesia dapat bersaing dalam pasar internasional, ya. Coba jelaskan, ya, dengan strategi
pengalaman Anda dalam dunia marketing ya. Tentunya teman-teman, kita tidak bisa menunggu lama ya. Kita tidak bisa menunggu lama ya. Nunggu 2 tahun, 3 tahun ya. Kalau bisa secepatnya ya. Artinya dunia digital marketing bisnis sudah di depan mata ya. Nah, Anda saya harapkan berikan solusi pemikiran Anda yang super lengkap ya. Sekali lagi super lengkap agar kita di Indonesia bisa bergerak cepat minimal akhir tahun 2024 dalam persaingan bisnis marketing internasional bisa berjalan sukses, teman-teman ya. Nah, sehingga teman-teman ya harap jelaskan dengan mantap dan berkualitas, teman-teman ya. Salam sukses ya. Nah, selanjutnya kita lihat lagi. Ya, tulis ya tugas studi kasus 1 2 3 Anda dengan lengkap serta mantap dan usahakan untuk mendapatkan nilai terbaik, nilai A marketing internasional ya. Besok mohon kehadiran Anda minggu ke-15 saya sudah janji kepada teman-teman ya pada saat pertemuan ke-13 ya. Saya ingin tahu apakah ada kesungguhan apa tidak ya. Sehingga saya akan memberikan sesuatu yang sangat mudah untuk Anda ya. Nah, selanjutnya saya ingin ucapkan terima kasih ya buat kawan kita Nur ya. Nur ya, terima kasih Nur ya. Dan Bang Jainuddin. Ya, Bang Jainuddin terima kasih. Terima kasih Bang Jainuddin. Sama-sama, Pak. Oke, saya bangga kepada kalian ya, sudah berlelah-lelah kemarin ya, sangat luar biasa untuk partisipasi dalam panitia Wisuda STIGI Jakarta Selasa tanggal 12 Desember 2023 hari ini ya di Hotel Mega Anggrek Jakarta ya. Semoga kebaikan kalian, partisipasi kalian mendapatkan pahala keberkahan dari Allah SWT ya. Terima kasih buat Nur dan Bang Jainuddin. Terima kasih ya. Tetap semangat juga buat kawan-kawan dan salam sukses ya teman-teman ya. Oke, kita lihat apa sudah berhasil ya. Tetap semangat teman-teman ya, tetap semangat ya. Sehingga kesuksesan masa depan gemilang oke Bang Yori ya menjadi menjadi masa depan gemilang buat kita semua teman-teman ya. Ya teman-teman, kita akan mohon open kamera ya. Saya akan open kamera. Oke, saya akan agar bisa screenshot buat Pak Ketua kita, Pak Bernardus Siregar ya. Saya open kamera dulu nih teman-teman ya. Oke. Iya, oke teman-teman ya. Nah teman-teman, terima kasih Yori Setiawan ya. Yori kemana nih Yori ini? Sibuk banget ya. Lalu Bang William tetap semangat ya. Marisa, aduh Marisa udah ngantuk ya. Udah ngantuk, aduh jangan sampai ketiduran nih masuk YouTube nih ya. Jeremy Jonathan. Belum, Pak. Oke. Jeremy Jonathan, Nuranisa, terima kasih semangat ya. Sangat luar biasa Ya, Bang Jeremy. Ya, Bang Jeremy, Bang Jeremy luar biasa. Bulan Arianti, Nur Khalifa, jaga kesehatan ya, jangan sampai sakit lagi. Stella Anastasia ya dari Kota Ambon tetap semangat. Michael Joshua Wijaya di perusahaannya di Mixui apa? Minuman ya. Yohana Dewi, lalu Renhat Rene dan Sumardi Halawa ya. Oke Renhat, terima kasih ya. Ya teman-teman, demikian pertemuan ke-14. Minggu depan mudah-mudahan kita ketemu lagi pertemuan ke-15 agar kita bisa mempercepat ujian akhir semesternya dengan nilai yang baik. Akhirul kata saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan wabillahi wal taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sukses untuk kita semua. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa pertemuan ke-15 tatap muka minggu depan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sukses semuanya ya. Terima kasih.